bergizi. Edam burger, ini baru burger. Enak rasanya, lezat dan juga bergizi. Edam burger, enak cek. Pemirsa, sebagian dari Anda mungkin sudah mengenal Burger Edam. Tapi tahukah Anda bahwa di balik kelezatan Burger Edam ini terdapat kisah perjuangan seorang pengusaha kecil bernama Made Murah Bagiana yang saat ini usahanya mulai menggurita. Nama Burger Edam memang belum terkenal produk makanan sejenis dari mancanegara. Namun burger lokal ini sekarang sudah dapat dinikmati masyarakat di berbagai kota, tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di Bali, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Selain harganya murah, antara Rp2.500 hingga Rp5.000, Burger Edam juga memiliki cita rasa yang telah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Sosisnya juga suka, terus sayurnya gitu, kuahnya juga suka, enak aja gitu. Bumbunya pas sih, pas selera gitu, suka, enak. Burger Edam kini memang mulai menggurita. Di pusat usahanya di kawasan Malaka Raya, Klender, Jakarta Timur, pesanan tak henti-hentinya berdatangan. Tetapi siapa sangka, awal usaha burger yang dirintis Made Murah Bagiana ini awalnya hanya bermodal nekat. Bermula dari 2 gerobak burger yang kadang dikayuhnya sendiri pada tahun 1990, usaha burger Made pun terus berkembang. Untuk mengawali usaha ini ya benar-benar dari bawah sekali ya. Dari mulai membeli gerobak dengan 2 gerobak itu dengan uang cicilan, terus untuk menambah gerobak yang berikutnya sampai menjual rumah ya. Untuk memenuhi kebutuhan roti burgernya, tahun 1998 Made membeli sebuah pabrik roti sederhana di kawasan Jati Bening, Bekasi. Sebelumnya, ia membeli roti ke perusahaan lain dan menyewa pabrik roti di kawasan Manggarai. Selain di Jati Bening, kini Made telah memiliki 6 pabrik roti lainnya yang tersebar di Cibubur, Ciputat, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung dengan total produksi 35.000 roti per hari. Sementara untuk memenuhi kebutuhan daging sapi olahan yang perharinya mencapai 1 ton, Made bekerja sama dengan pengusaha Bob Sadino sebagai supplier utama. Bob Sadino jugalah yang memberi nama Edam, kebalikan dari nama Made si pemiliknya. Edam resmi menjadi merek burger produk Made, menggantikan nama Ariana dan Lovina yang digunakannya selama ini. Berkat ketekunannya, langkah pria kelahiran Singaraja, Bali 12 April 1956 ini pun semakin mantap. Meski demikian, ia tetap sederhana dan rendah hati. Low profile banget ya seperti yang kita lihat itu. Santai pembawaannya, terus nggak merasa sebagai pengusaha yang udah sukses lantas berubah seperti apa, enggak. Seperti yang kita lihat ya seperti itu beliau, sederhana banget. Dengan dukungan sekitar 50 karyawan dan 1.200 konter mitra usaha, omset Edam kini mencapai 400 hingga 500 juta rupiah per bulan. Sebuah angka yang tak pernah diduga lelaki berputra 3 mantan sopir omprengan ini. Ya, saya diuber polisi. Saya diuber polisi karena tidak punya trayek. Saya ditangkap, mobil saya ditahan 2 hari.
Pemirsa, saat ini saya telah bersama Pak Made, pemilik Burger Edam, dan kita bakal cerita-cerita mengenai kisah perjalanan hidup Pak Made. Pak Made, bisa diceritakan dulu sebelum Burger Edam bisa menjadi sebesar sekarang ini kan melalui perjalanan yang cukup panjang. Bagaimana ceritanya, Pak? Berawal saya merantau dari Bali ke Jakarta tahun 76. Kemudian pada tahun 78-79 saya pernah melakukan pekerjaan atau mengambil suatu pekerjaan menjadi sebagai supir, ya, supir angkutan. Nah, di mana pada saat itu bukan merupakan suatu angkutan kayak seperti sekarang Mikrolet, ya. Saya sebagai supir angkutan omprengan saat itu, di mana siang dan malam hari mengambil rute Pulau Gadung Kampung Melayu, Pulau Gadung Tanjung Priok. Nah, itu saya lakukan selama kurang lebih 1 tahun. Ya, saya diuber polisi. Saya diuber polisi karena tidak punya trayek. Saya ditangkap, mobil saya ditahan 2 hari. Pada saat itu saya ditahan, namun tidak melakukan suatu tindak kriminal karena suatu pelanggaran di kedisiplinan aja. Saya ditahan di pos polisi Pulau Gadung selama 2 malam. Saya menungguin kendaraan yang bersangkutan. Jadi kendalanya banyak sekali. Ya, kadang-kadang lagi tarikan sepi. Kemudian kebetulan saya juga mengajak salah seorang adik kandung saya untuk melakukan itu sebagai keneknya, saya sebagai supirnya. Tahun 90 saya melirik suatu peluang usaha baru, ya, yaitu makanan. Saya mengawali dengan membeli 2 buah gerobak burger. Itu pun saya beli dengan cara mencicil, dengan buatnya mencicil. Tahun 90 kemudian itu saya lakukan untuk jualan. Kenapa saya melakukan jualan? Karena pada saat itu saya mau menyelamatkan secara individu rumah tangga sendiri. Ya, saya tidak berpikir nantinya seperti apa. Saya melakukan aja dulu langkah, yaitu jualan. Nah, kemudian dari 2 unit gerobak ini berkembang. Kemudian berjalan selama kurang lebih 2 tahun, gerobak saya menjadi 40 unit. Semua itu saya kelola dengan salah seorang adik kandung saya juga. Cukup lumayan juga suka dukanya, dimana saya melayani 40 gerobak itu pada saat cuaca buruk, ya, hujan. Saya memetik sayuran salada di suatu ladang di Pelumas itu. Terus terang aja hampir kesambar petir saya. Waktu saat itu saya belum punya pegawai, belum seperti sekarang punya kendaraan yang bikinan-bikinan terbaru. Ya, pada saat itu saya menggunakan sebuah sepeda motor keluaran tahun 90. Saya mengirim roti dengan tumpukan kardus, ya. Itu saya lakukan dari Jakarta di pabrik di Manggarai hingga ke Kota Bogor. Saat muatan motor saya penuh, saya kena rahasia polisi. Saya diuber polisi karena pada saat itu saya tidak melengkapi identitas saya. Entah bagaimana saat itu polisi dengan hibah melepaskan saya. Saya sedih ingat waktu itu.
Saya sedih sekali mengenang dan tidak mungkin saya lupakan. Dalam perjalanan usahanya ada sebuah cerita sedih yang tidak pernah dilupakan oleh Made Ngurah Bagiana, dan berikut kisahnya. Setelah usahanya mulai berkembang, Made Ngurah Bagiana memiliki beberapa gerobak untuk berjualan di Bogor. Untuk mengantar roti ke para pedagang yang menjajakan burgernya, Made harus bolak-balik Jakarta Bogor dengan menumpang kereta. Dalam perjalanan dengan kereta inilah, Made sering mengalami kejadian memilukan karena ia harus berdesak-desakan dengan para penumpang lainnya. Itu ngirim roti dengan kereta api, bukan main sedihnya. Kenapa? Roti itu begitu penumpang pada saat jam kantor pulang, penumpang penuh, roti saya tuh didudukin. Gimana kalau roti didudukin? Gepeng. Begitu sampai di tempat, ya ngamuk-ngamuk lah pedagang-pedagang saya. Waduh, pada saat itu kelihatannya dan saya kok bisa sampai menangis begini. Saya sedih ingat waktu itu. Saya sedih sekali mengenang dan tidak mungkin saya lupakan kejadian-kejadian seperti itu. Cerita tentang awal usaha Made Ngurah Bagiana juga masih lekat dalam ingatan Ferry, rekan seprofesi Made ketika itu. Ferry yang hingga kini masih menggeluti usaha burger keliling mengaku kagum atas kegigihan Made. Padahal dulu, sekitar tahun 90-an, jumlah gerobak Ferry jauh lebih banyak dibanding kepunyaan Made. Sebagai sesama penjual burger, mereka kerap bertemu di jalan ketika sedang menjajakan dagangan mereka. Ketemu Pak Made jualan di jalan, ketemu dengan saya. Di waktu anak buahnya Pak Made juga sedang cuti pulang atau lagi mungkin ada sakit, jadi nggak selalu pun gerobaknya bisa keluar semua ya. Jadi itu pun di jalan pada waktu keliling itu, pada saat itu ya Pak Made ya gimana ya, namanya orang Pak Made itu juga hanya seorang serep ya, tidak seperti saya itu kan memang asli mendayung dari awal sampai sekarang pun saya juga masih suka mendayung ya. Dalam ingatan istrinya, Made Arsani Dewi, Made Ngurah Bagiana telah berkali-kali mencoba berbagai usaha. Tetapi setiap usaha yang digelutinya selalu gagal. Tak jarang, kegagalan usaha Made membuat morat-marit ekonomi keluarganya. Bahkan suatu ketika istrinya harus rela menjual rumah mereka. Ya kadang-kadang sedih ya, malam-malam gitu Pak Made tuh ulet sekali bikin menu, bikin resep-resep gitu, mencoba sampai jam 2 malam saya bangun, loh kok masih mencoba, tidur nanti sakit. Ya itu ya timbul rasa kasihan ya, karena saking kuletan. Apalagi resep pizza itu yang dari awal dia coba lagi gimana cara menemukan resep yang enak. Dia coba lagi, besok trial lagi, besok lagi, terus sampai begadang jam 2 nggak kenal tidur. Dana 2 juta kita dapat berwirausaha seperti halnya yang lain.
Keberhasilan bisnis Burger Edam tentu tidak terlepas dari peran serta para mitra usahanya. Sehingga Pak Made Ngurah Bagiana berencana untuk terus mengembangkan usahanya, terutama di luar Pulau Jawa. Permintaan Burger Edam kian hari kian bertambah. Mitranya pun semakin banyak. Untuk menjadi seorang mitra, Made memang tidak menerapkan syarat yang kaku. Besarnya modal disesuaikan dengan kemampuan ekonomi para mitranya. Untuk mendapatkan satu paket konter lengkap beserta paket produk pertama, seorang mitra dikenakan biaya Rp2.205.000, sudah termasuk pelatihan gratis membuat burger. Karena mudah dan murah, tak heran sebagian besar mitra usaha Made adalah para ibu rumah tangga yang ingin memiliki usaha sampingan tanpa modal besar, namun hasil yang cukup menjanjikan. Diana misalnya, ibu rumah tangga ini dalam waktu 9 bulan telah memiliki 25 konter yang tersebar di kawasan Jakarta Selatan. Padahal awalnya Diana hanya memiliki 1 konter saja. Kapasitas sebagai seorang ibu rumah tangga, dengan dana 2 juta kita dapat berwirausaha seperti halnya yang lain, seperti itu. Bisa balik modalnya berapa lama? 2 bulan, 1 bulan kita sudah bisa balik modal. Meski mengaku perkembangan usahanya terjadi tanpa perencanaan dan hanya mengikuti permintaan saja, Made bertekad untuk terus memperluas jaringan mitra usahanya, terutama di luar Jawa. Kepada para mitranya, Made senantiasa menanamkan semangat ketekunan dalam berusaha dan tidak mudah berpindah ke usaha lain jika mengalami hambatan seperti yang dialaminya dulu. Ya kalau saya nggak tekun, mungkin pada saat waktu saya menjual pada saat tidak laku, ya saya melihat orang jual pisang goreng, katakan begitu, wah ini yang jual pisang goreng ini laku sekali, saya mungkin akan beralih ke jual pisang goreng. Padahal orang yang melakukan jual pisang goreng itu awalnya juga mengalami suatu proses yang tidak laku. Made juga selalu mengutamakan kejujuran dalam berusaha dan berharap para mitranya juga dapat bersikap serupa. Dengan ketekunan, fokus, dan jujur, Made berharap mitranya juga akan meraih sukses sama seperti yang telah diraihnya. Demikian kisah perjalanan Made Ngurah Bagiana dalam mengembangkan usahanya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Jangan lewatkan kisah menarik lainnya pekan depan. Pada malam hari ini yang merupakan malam penghargaan investasi sosial, kami akan segera tampilkan tokoh-tokoh yang mengerti betul arti pentingnya hidup dalam kebersamaan. Mereka lah yang pantas kita sebut dengan The Inspiring People. Hadirin, The Inspiring Person yang satu ini dikenal rendah hati dan humoris. Ia telah mengembangkan franchise gratis dan tumbuh berkembang bersama komunitas. Bapak Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Abu Rizal Bakri yang diwakili oleh Bapak Sujana Royat selaku Deputi Menko Kesra bidang penanggulangan kemiskinan, serta para hadirin malam penghargaan investasi sosial. Dan hari ini diberi titel Thanks to the Inspiring People. Bapak Ibu, siapakah beliau-beliau ini? Saya kira saya tidak bisa sebut nama satu persatu, tapi nanti kita akan buktikan dari tayangan-tayangan yang mereka akan mengatakan tentang mereka, orang lain mengatakan tentang mereka, apakah mereka pantas diberikan penghargaan, ucapan terima kasih,
karena mereka melakukan kegiatan-kegiatan bisnis dengan core bisnisnya, tetapi ternyata juga mereka melakukan aktivitas-aktivitasnya. Lebih menghargai Bapak-Bapak Ibu datang untuk menyampaikan penghargaan itu. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kegiatan ini tentunya saya mendapat supporting dan Departemen Sosial mendapat supporting yang luar biasa pertama dari Menko Kesra, kedua dari BP Migas, ketiga tentunya dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu sendiri. Wabarakatuh. Sedang menjadi industri raksasa yang memiliki dana begitu besar dan bersifat dominan di mana-mana. Dan ini mungkin sudah menjadi kebiasaannya bahwa dimanapun yang dominan akan memperoleh tanggung jawab sosial yang lebih besar. Dan ini juga terbukti dengan adanya perusahaan-perusahaan yang mengikuti CSR, tanggung jawab sosialnya mau nggak mau mereka juga harus menyisihkan uang untuk masyarakat di sekitarnya. Dan mungkin tidak melupakan konteks yang ada sekarang di Indonesia bahwa banyak sekali penduduk miskin yang jumlahnya masih puluhan juta ya Pak Sujana ya. Tanpa berpanjang-panjang lagi, mungkin juga bahwa sekarang ini bahwa perkembangan teknologi yang sudah sedemikian pesat sehingga yang namanya informasi cepat sekali didapatkan. Mungkin pengalaman saya bekerja di televisi, kemudian sebelahnya dari Edam Burger, Raja Burger kita Bapak Made Ngurah Bagiana hari ini berhalangan hadir karena beliau harus mendampingi istri tercinta untuk melakukan operasi. Dan kita dapat wakilnya yaitu Bapak Ketut Siola yang merupakan staf ahli dari Edam Burger. Mengalokasikan, lalu bagaimana secara mikro atau di dalam intern perusahaan, Edam ini secara manis mengemasnya sehingga seluruh komponen yang terlibat itu akan menjadi bahagialah pada akhirnya atau beruntung secara finansial, secara apapun di dalam melakukan kegiatan usaha. Baik Bapak Ibu, di dalam slide itu terlihat bahwa Edam ini memang perusahaan yang memanfaatkan mitra-mitra atau seluruh komponen yang terlibat di dalamnya itu secara sosial memang. Bapak Ibu bisa lihat beberapa mitra atau beberapa divisi yang terlibat di dalam perusahaannya seperti supplier. Mudah-mudahan supplier saya tidak ada di sini sehingga tidak terlalu menuntut lebih banyak lagi kepada Edam. Teknik-teknik berproduksi yang ada di supplier yang nantinya akan terkait dengan perusahaan Edam itu benar-benar dikelola secara bersama, sepertinya tidak ada pintu satu sama lain yang terpisah. Jadi satu sama lain bisa dengan enak masuk ke satu sama lain. Yang sederhana mungkin kalau Bapak Ibu mempunyai suatu perusahaan itu akan sangat tertarik untuk mensuplai komponen atau material ke Edam karena Edam menetapkan cash payment, bahkan pembayaran sebelum Bapak Ibu menerbitkan PO itu Edam itu membayar di depan. Ya, contohnya kalau Edam itu membuat order 1 atau 10 ton daging itu mungkin 5 ton daripada suplai Anda itu udah dibayar bahkan di depan 1 bulan. Bapak Ibu mohon maaf, Edam ini tidak menghitung berapa suku bunga kalau misalnya kita membayar 50% dari jumlah order yang kita belanjakan untuk itu dan lain sebagainya, karena Edam foundationnya adalah sangat-sangat istilahnya itu toleransinya tinggi, social relationshipnya dengan kalangan ataupun komponen-komponen yang berkaitan bisnis dengan Edam itu sangat luar biasa. Kemudian yang paling unik di situ saya sebutkan adalah share facility. Apapun facility yang ada di supplier atau bahkan di Edam itu dipakai bersama. Seperti tadi di awal saya kemukakan, tidak ada pintu yang terpisah antara Edam atau perusahaan kita sendiri dengan para supplier gitu ya. Kemudian Edam itu tidak pernah mengeluh terhadap barang atau jasa yang disuplai oleh para supplier. Dalam arti ini kurang ono gitu ya. Tadi presenter sebelum saya itu sangat positif. Dia mengajari untuk positive thinking. Mudah-mudahan ini juga bisa meningkatkan citra Edam secara menyeluruh. Waktunya sangat pendek. Kemudian untuk pengelola, seperti di cover majalah ini Bapak Ibu lihat di dalam edisi perdana,
lifestyle daripada Pak Made itu masih sangat sederhana. Bahkan kartu kredit yang mungkin 8-10 biji yang diberikan secara cuma-cuma oleh bank itu tidak bisa dipakai. Artinya Pak Made tidak bisa memakai kartu kredit. Ya, tidak bisa. Itu saya pernah secara pribadi ngajak belanja agar bagaimana kartu kredit ini apakah benar bisa dibelanjakan. Akhirnya yang borong belanja itu saya, memanfaatkan kartu kreditnya Pak Made. Bagi Bapak Ibu yang kenal Pak Made mungkin bisa diperolok-olok. Pak Made katanya punya kartu banyak, kalau bisa Bapak nggak bisa pakai, bisa saya contohkan gitu ya, mungkin Bapak Ibu bisa memakainya. Kemudian itu menyangkut lifestyle. Kemudian secara emotion, ya, Pak Made ini terlibat 24 hours terhadap perkembangan usahanya, siang dan malam. Salah satu contoh, dalam omset yang begitu lumayan, beliaunya masih memotong-motong sosis itu sendiri di tengah malam, bahkan mengaduk bumbu. Ini yang membuat mungkin Edam itu sangat-sangat punya roh ya di dalam perjalanan usahanya. Kemudian self-employed, buat Pak Made itu segala sesuatu dikerjakan sendiri sebelum didelegasikan untuk mengukur apakah output produk atau jasa yang nantinya akan dilabelin oleh Edam layak apa tidak. Ya, tentu nanti secara massal dilakukan oleh pekerja. Kemudian di dalam mitra, ya, mitra ini dalam arti frontline daripada Edam, itu Edam ini sangat menanamkan entrepreneurship dengan baik, karena Pak Made memang lahir sejak SD sebelum sekolah itu juga adalah seorang pengusaha, ya, sehingga siapapun yang bermitra atau frontline daripada Edam ini sangat-sangat didorong untuk menjadi seorang entrepreneur. Kemudian Pak Edam itu juga menetapkan strategi-strategi lain agar para frontliner atau mitra yang bekerja untuk Edam ini mengutamakan kekeluargaan. Edam ini membina mitra itu dari kalangan bawah, orang yang benar-benar untuk makan besok pun susah, sampai mungkin pengusaha yang berkendaraan Mercedes pun ada, bahkan jenderal, purnawirawan, bahkan beberapa pejabat-pejabat elit lainnya, sampai pengusaha yang mungkin saya rasa yang saya lihat datang ke rumah cukup bagus ya. Kemudian Edam ini di dalam mengelola mitranya atau frontlinernya membuat sistem dengan simplicity, disederhanakan sesuatunya. Tidak perlu misalnya, mohon maaf, dagangan Edam ini adalah burger, pizza, dan juga hotdog. Tidak perlu kita punya gerai sebesar McDonald untuk menjual produk seperti itu, tetapi produk yang sama bisa disajikan melalui gerai-gerai Edam yang low investment ya. Nah, kemudian di dalam pengelolaan manajemen, Edam ini mengacu kepada padat karya yang kadang-kadang memang tidak menuntut high skill ya, low skill atau low education. Mudah-mudahan nanti melalui foundationnya Putra Sampurna banyak tenaga kerja yang bisa dikeluarkan yang mempunyai skill bagus dengan pendidikan yang lebih tinggi. Edam ini dibangun bersama-sama untuk masyarakat banyak. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa appreciate, dan saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan istrinya Pak Made semoga segera sembuh, dan award ini adalah bagian daripada apa yang telah ditanam oleh Edam. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum. Saya menggunakan produk dalam negeri, kemudian saya ada misi pemberdayaan sumber daya manusia. Dari segi bisnis, bahwa ternyata pengalaman saya mengatakan bahwa karena saya bodoh, jadi saya tidak bisa melakukan sendiri. Kemudian dari segi sosial saya bisa dapat bersosial ke orang, yang dapat memberikan satu lapangan pekerjaan, kemudian dapat mengurangi tingkat pengangguran. Saya lebih dominan merekrut orang untuk tidak jadi karyawan. Itu karyawan saya yang ada aja, bagaimana saya tantang kapan kamu bisa keluar tidak jadi karyawan, hingga kamu bisa jadi pengusaha. Syariah, di mana dalam syariah itu terkandung ada hati nurani.
humanis, hubungan manusia, bagaimana antar manusia ke manusia yang bisa saya lakukan, kemudian bagaimana hubungan antara hakim lagi, kemudian bagaimana dengan pasar. Dengan adanya saya punya visi yang sangat sederhana, bahwa boleh dikatakan mimpi saya bagaimana masyarakat Indonesia ini yang berjumlah 220 juta orang dapat mengkonsumsi burger atau sosis sebulan sekali aja. Edam Burger 1990, hak paten merek dagang tahun 2000, 10 pabrik roti di Indonesia, total produksi 5.000 roti per hari, 25 ton daging sebulan, 2.500 jaringan bisnis terbesar di Indonesia, jaringan franchise gratis atau franchise Pancasila di dunia. Burger Edam, burger asli Indonesia. Made murah bagi Anda, Direktur Edam, memberikan inspirasi dan motivasi banyak untuk menjadi pengusaha bisnis